Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Yunan. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai jogging. Simak terus videonya ya. Nah, ngomongin soal jogging, mungkin banyak dari teman-teman semua sudah sering mendengar kata jogging. Nah, sebenarnya apa sih kata jogging itu? Terus, apa aja sih manfaatnya kalau kita jogging? Dan terus, apa aja sih yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan? Dan cara kita jogging yang baik dan benar itu gimana sih? Mau tahu kan? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jogging. Jogging itu adalah lari perlahan atau lari lambat, atau juga bisa dibilang lari santai. Pokoknya kalau kalian lari itu nggak bikin capek. Jadi ya nyantai, masih bisa ngobrol lah sama teman di sebelah kamu. Jadi jogging itu tujuan utamanya yaitu memberikan tekanan yang lebih sedikit kepada tubuh kita dibandingkan dengan lari cepat, tetapi lebih besar dibandingkan dengan berjalan. Jadi ya masih bisa dikatakan santai lah kalau kita lari jogging itu, masih bisa ngobrol, mungkin masih bisa ada yang sambil nyanyi-nyanyi gitu sedikit-sedikit. Nah, terus berikutnya manfaat jogging itu apa aja sih? Sebenarnya kalau ngomongin manfaat jogging itu banyak banget ya teman-teman. Mungkin ini beberapa aja yang aku akan sebutkan. Yang pertama yang pasti kalian sudah tahu yaitu menyehatkan jantung ya. Yang kedua yaitu mengatasi hipertensi. Yang ketiga memperbaiki kualitas tidur kita. Kenapa bisa? Karena kalau kita rajin jogging, dengan otomatis kita akan merasa ingin tidur lebih cepat nih. Nah, tidur lebih awal maksudnya. Jadi begitu kalau kita tidur lebih awal, otomatis bangun pagi kita akan lebih segar. Nah, yang berikutnya yaitu membakar lemak. Membakar lemak, kok bisa ya? Iya, karena kalau kita rajin jogging, kita itu lari di zona 2, yaitu di mana zona detak jantung kita berada di antara 60-70% dari detak jantung maksimal kita. Jadi detak jantung di situ itu area yang sangat-sangat efektif sekali untuk membakar lemak. Jadi energi yang kita pakai saat lari, yang kita pakai yaitu 50% dari lemak. Jadi kalau di bawah dari 60-70 itu belum membakar lemak. Tapi kalau di atas apa nggak membakar lemak? Membakar juga, tapi berkurang, mungkin sekitar 40%. Nah, jadi di sini sangat-sangat efektif sekali untuk membakar lemak, apalagi buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Ini cocok sekali buat kalian ya, asalkan rutin. Nah, yang berikutnya yaitu menghilangkan stres. Karena saat kita berlari, tubuh kita akan menghasilkan hormon kebahagiaan, yaitu sering disebut juga hormon endorfin. Jadi kita akan mengurangi stres kita, apalagi menghadapi permasalahan di pekerjaan kita sehari-hari. Yang berikutnya untuk meremajakan kulit, atau bisa disebut juga sebagai anti-aging. Karena apa? Karena saat kita olahraga, saat kita jogging, aliran darah kita itu lancar, jadi sampai masuk ke dalam sel-sel terkecil di dalam tubuh kita. Jadi disitulah dia meremajakan kulit dan bisa membuat awet muda. Pasti mau kan kalian? Yang berikutnya meningkatkan kekebalan tubuh. Karena di saat kita lari, kita jogging, tubuh kita akan membantu memproduksi, meningkatkan sel-sel darah putih, yaitu untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu tadi. Nah, apalagi di musim corona seperti ini ya teman-teman, meningkatkan daya tahan tubuh itu sangat penting untuk kesehatan kita semua. Jadi yang sekarang masih males olahraga, besok-besok ya harus mulai olahraga.
olahraga. Jadi jangan males-malesan nih, rugi kan kalau nggak olahraga. Yang berikutnya ini mengenai hal apa aja yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan sebelum kita jogging. Nah, berikutnya apa aja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan sebelum kita jogging? Yang pertama yaitu yang paling penting yaitu sepatu ya teman-teman. Jangan dianggap remeh ya soal sepatu, karena pilihlah sepatu yang memang diperuntukkan untuk lari. Jadi kalian bisa pergi ke toko sepatu, toko olahraga atau toko sepatu dan tanya aja, aku mau beli sepatu untuk lari. Jadi dan memang cari sepatu yang benar-benar untuk lari. Dan pilih juga ukurannya yang sesuai, yang nyaman di kaki kalian. Jangan juga terlalu kebesaran atau terlalu kesempitan. Karena kalau terlalu kebesaran itu takutnya nanti waktu kamu lari itu bisa lepas-lepas. Dan kalau misalkan kekecilan terlalu mepet dengan ujung jari kaki kalian, itu bisa bikin lecet atau rentan cedera. Kalau udah cedera kan males lagi tuh besoknya mau lari. Nah, jadi paling enggak kalian kasih jarak antara 1 sampai 2 jari dari ujung kaki kalian sepatunya ya. Nah, yang kedua yaitu pemilihan baju atau pakaian. Pilihlah pakaian yang ringan dan cepat kering atau dry fit. Jadi saat kalian lari itu nggak membebani ya, nggak berat. Jadi kalian masih tetap enak lari. Dan juga pilihlah kalau bisa pilih warna yang cerah-cerah ya teman. Misalkan warna pink, biru, hijau. Karena itu memang selain untuk meningkatkan mood kita saat kita olahraga, itu juga membuat supaya orang-orang di sekitar kita itu nyadar ada kita. Jadi ya biar nggak keserempet motor gitu. Yang berikutnya harus kalian perhatikan yaitu rute olahraganya atau rute joggingnya. Kenapa mesti diperhatikan? Karena kalau kita jogging di rutenya itu aja, kalian pasti bakalan bosan. Jadi kalau bisa kalian, besok aku mau ke jalan ini, besok mau ke jalan yang satunya lagi. Tapi selain kita menentukan rute yang berganti-ganti itu, kita juga harus memperhatikan dari segi keamanannya ya. Jadi kalian harus memang pilih tempat yang aman dan juga yang tidak berbahaya. Kalau dulu zaman masih belum ada wabah corona ini ya teman-teman, kalian bisa lari atau jogging di taman-taman. Seperti aku dulu juga ada, pertama awal-awal aku memulai jogging ini, aku mulainya di taman. Cuman dulu kan belum ditutup tuh. Kalau sekarang mungkin masih banyak taman-taman di sini yang ditutup. Jadi kalian bisa cari alternatif jalan, tapi yang memang tidak membahayakan. Dari segi lalu lintasnya juga, jalanannya juga yang jangan terlalu licin ya untuk dilintasi. Jadi pikirkan juga keselamatan kalian ya. Yang berikutnya, gimana sih cara jogging yang benar? Ada caranya kok, tenang ya buat kalian. Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan nih, yang paling pertama harus kalian lakukan adalah pemanasan. Kenapa penting? Kadang orang-orang itu aku mau lari, aku mau jogging, langsung jogging gitu aja tanpa pemanasan terlebih dahulu. Padahal itu sangat penting, itu untuk menyiapkan jantung kita dan juga untuk melenturkan otot-otot dan persendian kita. Jadi yang pertama itu harus pemanasan. Yang kedua itu sikap tubuh nih. Semuanya ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua ya. Jadi kalau untuk area kepala harus, pandangan harus lurus ke depan. Nggak boleh nunduk, nggak boleh juga terlalu mendongak ke atas. Jadi kalau kalian menunduk itu akan mengurangi oksigen yang masuk ke dalam pernafasan kalian dan itu akan membuat cepat capek. Dan juga kalau terlalu mendongak juga capek juga sih. Makanya kalau kita jogging usahakan pandangan kita lurus ke depan, tegak, badan tegak. Terus untuk lengan, siku itu dilipat 90 derajat ya teman-teman. Jadi kita lipat 90 derajat dan diayunkan ke depan dan ke belakang. Jadi diayunkannya ke depan belakang, bukan ke depannya, bukan sampai menyilang seperti ini ya.
itu akan membuat kalian cepat capek. Jadi harus ke depan dan ke belakang. Dan genggaman jari pun juga harus diperhatikan. Kita menggenggamnya juga harus santai. Kita genggamnya nggak boleh terlalu kuat seperti ini. Kalau terlalu kuat, kita akan cepat capek juga karena membuang energi. Bahu juga. Kalau untuk bahu juga kalian nggak usah terlalu seperti ini ya. Aku mau jogging. Gini nih sepanjang jogging, kalian bakalan nggak bisa bertahan lama. Jadi harus relax, harus santai. Genggamannya juga harus santai. Kalau kalian nggak biasa genggam tangan, kalian bisa nih ambil daun atau apalah kertas gitu, kalian taruh di sini kayak genggam uang gitu. Genggam apa benda di sini kertas, itu santai. Tapi nggak usah ditekan gini. Santai. Nah, itu bisa memudahkan kalian untuk jogging lebih lama. Nah, kalau untuk perut itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Saat kita jogging sebaiknya perut kita tarik ke dalam seperti ini, badan tegak, bahunya tegak, perut kita tarik ke dalam. Itu juga fungsinya untuk membantu mengecilkan perut yang buncit. Jadi kalau kalian rajin jogging, nanti lama-lama perut yang buncit itu akan menghilang. Yang berikutnya masalah kaki nih. Nah, ini yang kadang kebanyakan orang masih salah nih kalau lari ya, kalau jogging itu perlu diperhatikan. Jadi usahakan ketika kita jogging, kaki yang mendarat pertama kali di tanah itu yaitu bola-bola kaki ya teman-teman, atau di istilah bahasa Inggrisnya itu midfoot. Jadi di tengah-tengah kaki. Jadi kalian harus menapaknya yang pertama kali yaitu pakai bola-bola kaki, bukan pakai ujung kaki atau pakai tumit. Itu akan membuat kalian cepat capek juga larinya dan juga rentan cedera. Nah, mungkin buat teman-teman yang pemula atau yang memang baru mau memulai olahraga, aku nggak kuat nih kalau disuruh lari, aku nggak bisa nih lari. Tenang ya teman-teman, kalian bisa mengkombinasikan jogging kalian dengan berjalan. Jadi ketika kalian capek, kalian bisa berjalan. Jadi kalian bisa mengumpulkan tenaga lagi saat kalian berjalan. Nah, kalau sudah mulai ada tenaga lagi, kalian bisa jogging lagi. Terus kalau capek bisa jalan lagi. Sangat mudah sekali. Jadi kalian nggak perlu mikir aku nggak kuat tuh kalau lari, aku nggak kuat kalau jogging. Sedangkan kalian sudah tahu sendiri manfaat dari jogging itu tadi banyak sekali ya. Apalagi yang ingin sekali menurunkan berat badan nih. Kadang kan kalau kita cara lari kita sudah salah dari awal, kita hasilnya tidak akan optimal. Jadi kalau memang mau mendapatkan semua manfaat dari jogging itu tadi, kalian harus rutin melakukannya. Gak usah terlalu mau cepat-cepat ya. Gak usah pengen terlalu lari maunya langsung mau jauh. Aku mau larinya mau jauh. Gak usah terlalu pengen aku mau lama-lama nih larinya. Minimal aja 20 menit minimal itu ya. Jadi nggak usah terlalu mau lama larinya. Lebih baik kalian rutin, biarpun sedikit-sedikit tapi rutin. Jadi seperti aku dan suami aku, kami memulai olahraga ini juga belum lama teman-teman. Kami memulainya waktu awal-awal bulan Maret 2020. Saat itu di Kota Palangkaraya ini wabah corona belum ada ya. Jadi kalian ini bisa lihat nanti di sini. Ini ada foto kami waktu awal-awal bulan Maret itu tahun 2020 ya. Itu kami masih di taman larinya. Kami masih jogging di taman karena memang taman waktu itu belum ditutup. Jadi kami memulai waktu itu lari, terus jalan, lari, jalan. Nah yang di bawah ini adalah foto kami yang sekarang saat ini. Itu memang yang kami rasakan itu memang benar-benar dari jogging itu memang benar-benar efektif, memang terasa. Apalagi untuk
kesehatan kita, menambah daya tahan tubuh. Yang pasti dulu kita pikirkan untuk kesehatan kita. Kita jadi nggak mudah sakit, nggak mudah terserang virus dan penyakit lainnya. Dan juga yang pastinya kalau untuk turun berat badan itu bonus ya teman-teman, kalau memang kalian rutin melakukannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, buat teman-teman semua. Jadi mulai sekarang, kalau buat kalian yang masih ogah-ogahan olahraga, males besok aku olahraga, aku capek, nggak ada ruginya ya. Jadi kalian bisa memulainya dengan perlahan-lahan, dengan rute yang tidak terlalu jauh, terus juga durasinya yang pendek-pendek aja dulu. Jadi nanti baru sebulan 2 bulan ke depan baru kalian tingkatkan durasi atau jaraknya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kita akan sama-sama belajar ya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.